Apakah penerapan kurikulum Merdeka berpengaruh pada pemenuhan jam sertifikasi guru? Temukan jawabannya dalam video ini. Kita mulai dari struktur kurikulumnya. Bagaimana bentuk struktur kurikulum dengan penerapan kurikulum Merdeka? Kurikulum terdiri dari kegiatan intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan saran alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler, mingguan. Selain itu, terdapat penyesuaian dalam pengaturan mata pelajaran yang secara terperinci dijelaskan dalam daftar tanya jawab berjenjang. Apakah ada perubahan jam pelajaran dengan diterapkannya kurikulum Merdeka? Tidak ada perubahan total jam pelajaran. Hanya saja JP jam pelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan untuk 2 kegiatan pembelajaran, 1. Pembelajaran intrakurikuler dan 2. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi, jika dihitung JP kegiatan belajar rutin di kelas intrakurikuler saja, memang seolah-olah JP-nya berkurang dibandingkan dengan kurikulum 2013. Namun, selisih jam pelajaran tersebut dialokasikan untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apakah perubahan struktur kurikulum ini berdampak pada jam mengajar guru? Tidak berpengaruh, proyek tetap dihitung sebagai beban mengajar guru. Mengapa proyek penguatan profil pelajar Pancasila membutuhkan alokasi waktu tersendiri? Untuk peserta didik sampai pada kompetensi dan karakter yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, perlu penguatan selain di intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan program lainnya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilaksanakan dengan melatih peserta didik untuk menggali isu nyata di lingkungan sekitar dan berkolaborasi untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh karena itu, alokasi waktu tersendiri sangat dibutuhkan guna memastikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dapat berjalan dengan baik. Kemudian, bagaimana dengan muatan lokal? Apakah masih tetap diberikan kewenangan daerah? Satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menambahkan muatan tambahan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Satuan pendidikan dan/atau daerah dapat mengelola kurikulum muatan lokal secara fleksibel. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana posisi mata pelajaran muatan lokal dalam struktur kurikulum? Pembelajaran muatan lokal dapat dilakukan melalui 3 metode, yaitu 1. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam mata pelajaran lain. Penjelasan, satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat menentukan capaian pembelajaran CP untuk muatan lokal yang kemudian dapat dipetakan ke dalam mata pelajaran lainnya. 2. Mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penjelasan, satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengintegrasikan muatan lokal ke dalam tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebagai contoh, proyek dengan tema wirausaha dilakukan dengan mengeksplorasi potensi kerajinan lokal, proyek dengan tema perubahan iklim dapat dikaitkan dengan isu-isu lingkungan di wilayah tersebut, dan sebagainya. 3. Mengembangkan mata pelajaran khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Penjelasan, satuan pendidikan dan/atau pemerintah daerah dapat mengembangkan mapel khusus muatan lokal yang berdiri sendiri sebagai bagian dari program intrakurikuler. Sebagai contoh, mata pelajaran bahasa dan budaya daerah, kemaritiman, kepariwisataan, dan sebagainya sesuai dengan potensi masing-masing daerah. Dalam hal satuan pendidikan membuka mata pelajaran khusus muatan lokal, beban belajarnya maksimum 72 JP per tahun atau 2 JP per minggu. Semoga penjelasan dalam video ini dapat menjawab pertanyaan guru-guru terkait pemenuhan jam pelajaran.